Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan kita semua selaku pengikut ajarannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapatkan sapaan kelak di hari kiamat. Amin Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang baik ini Bapak akan menyampaikan materi pokok tentang jenis-jenis tanaman sayur. Masuk ke semester genap untuk prakarya KD 3.1, yaitu memahami tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Baik, kita bersyukur. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan doa kalian diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah, Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Kenapa? Karena sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh dan berkembang biak. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi kalian di akhir-akhir, mudah-mudahan nih pandemi COVID-19 berakhir ya. Tentu kalian untuk menjaga tubuh selalu sehat agar terhindar dari virus COVID-19, kalian harus banyak makan sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Oke, kita akan lihat apa aja sih sayuran. Ngomong-ngomong, apa sayuran yang kamu sukai? Baik, akan Bapak lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini. Kamu suka sayur, anak-anakku? Apa sayur favoritmu? Jangan senyum-senyum. Kalian sudah sarapan? Mungkin nanti makan siang pakai sayur. Baik, hampir tiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai, daun, umbi, batang, akar, bunga, buah ataupun biji. Ya, berikut contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, kita lihat daun pakcoy ya. Nah, ini juga untuk sayuran bisa. Yang kedua, tangkai daun. Nah, kemudian tangkai daun seperti ini ya. Nah, ini daun seledri ya. Bisa juga kalian kalau melihat yang lainnya sayuran kangkung, yaitu di tangkainya juga dan daunnya. Kemudian umbi lapis seperti bawang merah. Ini bawang merah luar biasa ya, penangkal virus COVID-19. Banyakin makan bawang merah. Kalau digadok mungkin agak bau, tak sedap. Nah, kalian bisa direbus ya. Kalau sayuran dicampur dengan bawang atau digoreng juga biar enak. Ya, yang pasti manfaatnya bagus itu direbus, dicampur dengan sayuran ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ada wortel. Wortel mengandung vitamin luar biasa nih ya, yang bentuknya umbi. Ini wortel
bisa untuk menyehatkan mata ya, menguatkan badan juga. Ada vitamin A-nya, vitamin C-nya juga ada, terutama vitamin A ya. Oke, yang selanjutnya bunga, ini kembang kol ya, untuk sayuran sop apa enak nih ya. Ini juga bermanfaat. Kemudian buah tomat, nah vitamin C, dan ini sangat luar biasa manfaatnya ya. Bisa di jus ya, atau dipakai dengan campuran ketika masak sayuran. Kemudian selanjutnya batang, nih ada batang, contohnya asparagus. Oh, ini bisa juga untuk sayurannya. Oke, kita next. Kita bahas tomat terlebih dahulu, oke? Nah, kita lihat tomat. Tomat ini merupakan tanaman perdus musim, berbatang lemak dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanam tomat lebih kurang 55-61 hari setelah tanam atau HST. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu lalap, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah segar atau minuman jus buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Itu subhanallah ya. Kalian bisa mengkonsumsinya di rumah ya. Dan nanti kalian boleh ingin menanam atau budidaya. Yang kedua, bawang merah. Apa sih bawang merah itu? Bawang merah atau Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah ke dapur kamu, pasti kalian menemukan bawang merah di tempat bumbu ya. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Ternyata bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan ya. Di musim panas juga bisa. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 hari. Oke. Kemudian kita beralih ke kangkung. Tahu kangkung? Biasa yang makan kangkung. Apa sih kangkung itu? Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer ya, di pasar-pasar ada, di warung bumbu-bumbu biasanya orang jual juga kangkung, khusus sayuran yang mengandung vitamin luar biasa. Di pasar banyak ya. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kenapa sih kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah? Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Cepat ya. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Mudah, sangat gampang, oke. Kemudian bayam, yang keempat bayam juga, Popeye. Kalian masih ingat film Popeye? Ya, itu sumber kekuatan Popeye adalah bayam ya. Apa sih? Apa saja yang terkandung dalam bayam ya. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2000 meter. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udahnya agak panas. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbaceous dengan bentuk batang bersegi. Sifat permukaan batang pada bayam licin, beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas.
Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda atau anus. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen ya. Oke. Kemudian ada sawi. Apa sih sawi itu? Wah, sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pakcoy atau bok choy ya, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Ya, baik. Tugas kalian adalah yang pertama, carilah informasi dari berbagai media, majalah, koran, buku, dan internet tentang deskripsi tanaman sayuran. Yang kedua, buatlah kartu bergambar berisi informasi tanaman sayuran ya. Jadi kalian tempelkan atau yang dari internet kalian upload, kemudian juga kalian ketik, jelaskan tentang sayuran tersebut, manfaatnya. Minimal 5 bahan sayuran, dan kalian maksimal, mohon maaf, Bapak perintahkan untuk kalian mencari gambar 10 jenis, contoh jenis tanaman sayuran, kemudian ditempelkan di buku latihan, kemudian kamu tulis manfaatnya apa. Dan bagi opsi yang kedua, boleh kalian langsung upload dari internet dalam bentuk PDF atau Word, ketik keterangan manfaatnya bahan sayuran tersebut ya, 1 sampai dengan 10 gambar. Baik, terima kasih, Bapak tunggu hasil tugas kalian hari ini juga. Ditunggu sampai pukul 1 siang. Terima kasih. Semangat belajar selalu. Mudah-mudahan sukses meraih nilai prestasi yang baik di semester genap ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.